Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi khususan ila musannifil kitab Al-Jalalain bil Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuti wa sahibil Hasyah Imam Asawi wa kullu man yadrus fi hadzal masjidil mas'a في هذه الحلقة فجرية غيبا أم حاضرا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir Jalalain. Hari subuh kemarin kita sudah menyelesaikan juz amma di surat yang pertama dari yang terakhir, yakni surat An-Naba. Dan saya yakin di antara jemaah semuanya banyak yang sudah menghafal surat ini. Totalnya kemarin ada 40 ayat. Ya, yang nggak hafal kita anggap sudah hafal. Jadi biar nanti bisa dibaca ketika imam sholat dan lain sebagainya. Karena surat An-Naba kemarin merupakan peringatan awal dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata jemaah yang Allah muliakan, peringatan itu ternyata belum cukup. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang ke-79 yang akan kita bahas pagi ini. Kenapa? Karena ternyata setelah Allah kasih tahu bukti-bukti kekuasaan Allah, setelah Allah jelaskan bagaimana penciptaan langit dan bumi, setelah Allah jelaskan bagaimana nasib mereka yang ada di neraka, setelah Allah jelaskan bagaimana kondisi huru-hara pada hari kiamat, kemudian setelah Allah jelaskan bagaimana kondisi orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, mereka mendapatkan kemenangan, kenikmatan, bidadari-bidadari dan seterusnya. Ternyata sampai itu pun masih banyak yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkanlah surat setelahnya yang akan kita bahas pagi ini, takkidan, sebagai penegas kepada mereka. Jangan sampai mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas pagi ini surat yang bernama An-Nazi'at. Sebelum kita membaca ayatnya satu persatu, kita sedikit berwisata dulu tentang surat An-Nazi'at ini. Namanya adalah surat An-Nazi'at. Berasal dari kata-kata naza'a yanza'u yang artinya mencabut. Kalau di dalam urutan ilmu tasrif, naza'a yanza'u naz'an wa manza'an fahuwa nazi'un wa dhaka manzu'un inza' la tanza' manza'un manza'un minza'un. Nazi'un artinya yang mencabut, satu orang yang mencabut. Tapi kalau yang mencabutnya banyak, maka disebutnya An-Nazi'at atau An-Nazi'un. Berarti An-Nazi'at ini artinya adalah para pencabut. Maknanya secara umum mencabut, tapi tentu kita sudah memahami apa yang dicabut tentu bukan bulu, uban dan lain sebagainya. Tentu yang dimaksud para pencabut di sini adalah para malaikat yang salah satu tugasnya adalah mencabut nyawa seseorang. Jadi surat ini akan menambah daya iman kita di bulan Ramadan ini, insya Allah. Kalau andai seumpama ini adalah Ramadan terakhir kita di dunia ini, andai
Famada najtahid fil ibadah. Ibadah apa yang kita persiapkan untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik mungkin? Ini pertanyaan yang jawabannya ada di dalam hati kita sendiri. Dan seharusnya memang seperti itu. Jangan menjadikan bahkan Ramadan terakhir. Kalau hari ini hari terakhir kita untuk ibadah, apa amal-amal terbaik yang akan kita persiapkan ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah muliakan, surat An-Nazi'at ini adalah surat Makkiyah. Ini menjadi bukti gak beda sama yang kemarin. Surat An-Naba juga adalah surat Makkiyah. Apa artinya surat Makkiyah? Ini berarti surat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib, yang kemudian kita kenal dengan nama Madinatul Munawwarah. Salah satu dari 3 tanah suci yang ada di dalam muka bumi ini. Wahia arba'una ayatan, wahia sit wa arba'una ayatan. Total jumlah ayatnya yang akan kita pelajari ada 6 dan 40. 6 tambah 40 berarti total 46 ayat. Surat ini ada 46 ayat. Kalau kemarin 40 ayat, naik 6 ayat. Nah, An-Nazi'at sendiri memiliki nama lain. Nanti kita baca semuanya ya. Nanti insya Allah kita akan baca semuanya ayat per ayat atau 5 ayat per 5 ayat supaya ada keberkahannya bersama-sama. Surat ini punya banyak nama. Nama yang pertama adalah An-Nazi'at ataupun Wan-Nazi'at. Kenapa dinamakan Wan-Nazi'at? Biasanya Al-Quran mengambil nama suratnya itu dari ayat pertama. Biasanya, nggak semuanya. Ada surat yang ayat pertamanya Yasin, nama suratnya. Ada surat ayat pertamanya Toha, nama suratnya Toha. Ada surat yang ayat pertamanya Qaf, misalnya, nama suratnya. Ada surat yang ayat pertamanya Alif Lam Mim, nama suratnya. Emang Allah berdoa? Yang awalnya Alif Lam Mim, yang awalnya Alif Lam Ra. Nanti kita tanya Ustaz di surat-surat apa aja itu. Biasanya dijadikan nama surat, tapi tidak semuanya. Nah, nama lainnya dari surat An-Nazi'at ini juga sebagian mufassir menamai dengan nama surat As-Sahirah, pakai hak besar. As-Sahirah. Nanti kita akan konfirmasi itu di ayat yang ke-14. As-Sahirah yang artinya orang yang pertama kali menampak sesuatu. Kalau ada bapak yang menjadi astronot kemudian pertama kali menginjakkan kaki ke bulan, nah itu julukannya As-Sahirah. Pakai huruf H besar. Kalau pakai huruf H kecil, As-Sahirah artinya dukun perempuan, tukang penyihir. As-Sahirah. Jadi beda sedikit huruf itu beda jauh banget artinya. Kayak Rob, Jim, Lam. Itu bisa dibaca rojulun artinya laki-laki, bisa dibaca rijlun artinya kaki. Za, ka, ro. Itu kalau salah harokat hati-hati itu Pak. Bisa dibaca apa? Zikrun artinya apa? Berzikir. Yang takut dibaca zakarun. Ya, itu beda harokat jauh banget artinya dalam bahasa Arab seperti itu. Sahirah. Ini nama lain dari surat An-Nazi'at ini. Kemudian nama yang lainnya juga nanti disebut dengan At-Tammah. Nanti kita akan konfirmasi di ayat ke-34 insyaallah. Sedikit, kalau dalam film bioskop itu ada istilah trailer. Apa, cuplikan sebentar, spoiler. Sedikit nyepil atau membocorkan rahasia di balik surat An-Nazi'at ini. Nanti kita akan menemukan dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima, kita akan sedikit membahas tentang qasam atau sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan 5 malaikat dengan 5 tugas yang berbeda-beda. Kemudian
Dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14 Allah akan mengajak kita berbicara tentang hari kiamat dan kebangkitan. Dari ayat 15 sampai dengan 26 kita akan sedikit mengunjungi orang-orang soleh. Salah satunya adalah Nabiullah Musa dan orang-orang saleh. Salah satunya adalah Fir'aun. Kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun itu nanti kita akan simak dari ayat 15 sampai 26. Kemudian dari ayat 27 sampai dengan 33 di sana ada bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan semesta. Dan kemudian dari ayat ke-34 sampai dengan ayat 41 di situ akan dijelaskan tentang nasib, pembagian nasib manusia dari dunia terlebih ketika dia di akhirat nanti. Kemudian ayat 42 sampai dengan penutup 46 di sini Allah akan tegaskan kembali tentang kepastian akan terjadinya hari kiamat sekaligus tugas-tugasnya para rasul. Saya sudah singgung kemarin, nabi yang paling sibuk nanti di hari kiamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat ini mudah-mudahan akan mengingatkan kita kepada kematian. Ya, surat ini akan mengajak kita untuk sedikit mengingat tentang peristiwa kematian. Sekedar pengantar dan sekedar pembuka jemaah yang Allah muliakan. Ada di dalam kitab Mukasyfatul Qulub dijelaskan tentang syiddatul maut, pedih dan perihnya kematian itu. Suatu saat Rasulullah SAW menengok orang yang sedang sakit, dan ternyata orang yang sakit itu sedang menerang kesakitan, dan Nabi melihatnya dengan rasa sedih, dan beliau mengatakan, inni a'lamu ma yulqi, sesungguhnya aku tahu apa yang sedang dihadapi oleh orang ini. Ma min arqin, tidak ada satu tetes pun keringat, illa wa ya'lamu lil mauti ala hiddatihi, kecuali dia sedang merasakan kesakitan karena tajamnya kematian yang sedang dia rasakan. Insyaallah. Wa kana Ali karramallahu wajhah, begitu juga dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yahuddu 'alal qital, ketika beliau bertempur dalam peperangan, qala, dia mengatakan, yaqulu, Sayyidina Ali mengatakan, illam taqtulu tamutu, illam taqtulu tamutu walladhi nafsi biyadihi la alfu darbatin bisayfi ahwanu alayya min mauti ala firashi. Kata Sayyidina Ali, illam taqtulu, jika kalian tidak berperang, jika kalian tidak ikut dalam barisan, tamutu, kalian tahu ujung-ujungnya bakal mati juga. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, la alfu darbatin bisayf, sungguh 1000 pukulan tebasan dengan pedang, ahwanu alayya, itu lebih ringan buatku, min mauti ala firashi, daripada kematianku di atas kasur ranjang tidurku. Jadi beliau lebih menginginkan mati ditusuk dengan pedang daripada harus meninggal di atas. Dan ini pernah diinginkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Apa julukannya Khalid bin Walid? Saifullah al-Maslul. Khalid bin Walid itu panglima perangnya umat Islam yang dibangga-banggakan selalu. Jenderal perang, ahli taktik segala macam, segalanya pokoknya. Kalau nggak ada ide dari Khalid, belum ada yang berani untuk membuka ide peperangan. Yang membuka jalur kemenangan perang itu rata-rata dari ide briliannya Khalid bin Walid. Makanya dijuluki cekatan seperti orang, menyambar secara tiba-tiba tanpa kompromi ketika berhadapan dengan musuh. Dan Sayyidina Khalid bin Walid senangnya duel. Sekali lagi di dalam perang dulu dengan sekarang kan beda. Kalau sekarang perang harus pakai intelijen dulu yang maju di garda terdepan. Habis intelijen baru nanti ada proses infiltrasi, pengintaian, pengamatan, baru nanti musuh pertama masuk. Kalau perang darat bagaimana teknik dan lain sebagainya. Mungkin ada yang pernah belajar tentang teori-teori perang di era klasik dan di era modern. Perang klasik zaman dulu itu belum ada senjata-senjata dengan propelan mesiu seperti sekarang. Jadi sebelum perang berkobar itu ada istilah namanya al-mubarazah. Apa itu mubarazah? Duel. Di sini pasukan kaum muslimin, di sini pasukan musuh.
Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh panglima-panglima perang di depannya. Salah satunya Khalid bin Walid. Musuh juga punya panglima di depan. Sebelum peperangan dimulai, maju Khalid, maju musuh. Siapa yang berani melawan saya? Yang paling berani di antara kalian, maju hadapi saya. Maju takdir itu kalah. Ada yang lebih kuat lagi, maju kalah lagi. Nggak ada yang lebih kuat lagi. Apa udah pada takut semua ngadepin saya? Wah, digituin. Boleh nggak dalam perang? Boleh. Jangan kan nakut-nakutin, berbohong aja termasuk hal yang diperbolehkan. Perang kalau jujur ya kalah. Gak ada satupun yang berani menghadapi Khalid, padahal beliau sudah merasakan lebih dari 70 tusukan maupun sabetan pedang dan anak panah. Tapi ujung-ujungnya di mana Khalid bin Walid wafat? Beliau wafatnya bukan di medan pertempuran, tapi wafatnya di atas kasur. Kematiannya itu sangat bersahaja. Saksikan ini wahai para orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrik yang menghina Rasulullah SAW dilepas ketika itu beliau wafat. Itu biasanya asal jejak orang-orang soleh. Ada aja kode-kode isyarat-isyarat sebelum kematiannya. Insyaallah. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid. Wa qala al-Auza'i, Imam Auza'i mengatakan, "Ballaghana anna al-mayyita yajidu alam al-mauti ma lam yub'ath min qabrihi." Telah sampai kepadaku informasi bahwa sesungguhnya mayit yujidu, dia akan merasakan alam al-mauti, rasa sakit dari kematian, malam yub'ats min qabrihi, selama dia belum dibangkitkan dari kuburnya. Artinya apa? Ada informasi, ada keterangan yang mengatakan efek bekas kematian seseorang itu sampai dia sudah mati, bekas sakitnya masih kerasa. Meskipun tidak sakit ketika nyawa itu dicabut. Dan itu wajar. Kita ada yang pernah dioperasi di sini, pasti ada jejak operasi yang kalau dipegang masih terasa sakit di sini. Begitupun kematian seseorang. Kemudian waqala Shaddad bin Aus, berkata Imam Shaddad bin Aus, al-mautu afza'u haulin fid dunya. Kematian itu adalah huru-hara yang paling mengagetkan di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Buat siapa? Alal mu'mini, buat orang-orang yang beriman. Wa huwa ashaddu man nashara bil manashiri wa qarada bil maqadiri wa qala fil quduri. Buat orang-orang yang beriman aja, Pak. Kematian itu adalah sebuah berita yang sangat mengagetkan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini buat orang-orang yang beriman. Lantas bagaimana dengan nasib orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dikatakan walau annal mayyita nashara, kalau semua orang yang udah mati dikumpulin di satu tempat. Andai semua orang yang sudah mati dikumpulkan di satu tempat, fa akhbaru ahlad dunya, terus mereka memberikan bocoran ke orang yang masih hidup di dunia tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut, man tafa'u bi'aishin wala laddu binaumin. Pasti mereka tidak akan merasa nikmat dengan nikmat dunia yang mereka dapatkan, bahkan tidur nyenyak pun tidak bisa. Andai dikabarkan informasi mati itu seperti apa, Pak ya? Makanya waja'alna naumakum subata, Allah jadikan tidur kita tempat istirahat, dipejamkan sementara mata kita supaya rasa lelahnya kembali, sekaligus jadi peringatan mati kita tuh seperti itu, tiba-tiba merem, tiba-tiba tidak lagi melihat, tiba-tiba tidak lagi bergerak. Akan ada suatu masa kita tidur dan tidak bangun-bangun lagi sampai datang yaumul ba'ats, hari kebangkitan itu. Insyaallah mudah-mudahan husnul khatimah semuanya. Surat An-Nazi'at totalnya ada 46 ayat. Baik, kita akan baca dari mulai ayat yang pertama. Kita baca bareng-bareng untuk keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashqa, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal
mudabbirati amra. Lima ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wan nazi'ati gharqa, wan nazi'ati, demi para pencabut nyawa. Maksudnya adalah al malaikatu, yakni malaikat, tanzi'u arwahal kuffari, yang mencabut ruh-ruhnya orang-orang yang kufur. Gharqa, wan nazi'ati gharqa. Apa arti gharqa? Naz'an bisyiddah, dengan pencabutan yang sangat keras. Kalau bahasa Inggrisnya mah dibetok. Bahasa Inggris, bahasa Betawi itu. Penjelas ada kan betot ya, penjelas. Betot itu kan kalau udah strike. Wan nazi'ati gharqa, demi para pencabut nyawa dengan betotan pencabutan yang sangat luar biasa. Insyaallah. Ini wan nazi'ati, bukan wan nazi'atu. Jika setelah huruf waw kalimatnya berharakat kasrah, kasrah itu majrur, itu berarti makna waw bukan diterjemahkan dan, tapi wawnya diterjemahkan dengan demi. Apa itu demi? Qasam. Apa itu qasam? Sumpah. Semua yang diterjemahkan sumpah pasti setelahnya i, kecuali isi maksur atau isi manqus. Contohnya kalimat ad-duha. Wad-duha, asalnya wad-duhai. Berikutnya wal-laili, demi waktu malam. Wal-asri, demi waktu asar. Wasyamsi, demi syamsu. Apa artinya syamsu? Bahasa kemarin maklum bibit. Wasyamsi, demi mata. Wal qamari, demi rembulan. Objek yang Allah jadikan sumpah pasti ada sesuatu agung di dalamnya. Ada perkara besar yang perlu untuk diperhatikan untuk kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sini, wan nazi'ati, demi para pencabut nyawa. Ini tuh penegasan. Allah membuka dengan langsung penegasan. Karena apa? Udah diturunin surat An-Naba kemarin, masih banyak orang yang gak mau percaya. Masih banyak orang yang masih bertanya-tanya, amma yatasaalun. Padahal Allah udah jawab, anin naba'il azim. Kalau memang ujung-ujungnya udah dikasih tahu ini neraka, udah dikasih tahu ini surga, masih tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, wan nazi'ati gharqa. Allah siap bersumpah kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka dengan sesadis-sadisnya, dengan sesakit-sakitnya, naz'an bisyiddah, dengan cabutan yang sangat keras luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana kita nanti, ya, keadaan kita mati, ya tergantung amal-amal kita juga, Pak. Orang yang hobinya di jalan, ya besar kemungkinan matinya di jalan. Kalau orang yang suka melayar, ada kemungkinan matinya dalam pelayarannya. Biasanya, kalau orang yang suka sujud kepada Allah, insya Allah matinya dalam keadaan sujud. Maka perbanyak sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Momen terdekat Allah dengan kita sebagai hamba itu adalah ketika kita sujud. Maka Nabi memerintahkan fa'akthiru ad-du'a, perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi jangan waktu sholat berjamaah. Takut dikira mati. Ambulan lagi nggak standby masalahnya. Karena Aisyah juga pernah nyubit Nabi. Nabi saking lamanya sujud mohon kepada Allah. Sholat sunnah bebas di rumah kan. Sujud. Aisyah, ini kok Nabi gak bangun-bangun deh. Sampai dipegangin. Ternyata Nabi bangun dari sujud. Terus pas sudah selesai sholat, Nabi nanya, kenapa saya dicubit-cubit? Enggak ya Rasul, kirain udah gak ada. Itu Nabi SAW yang Allah jamin surga untuknya, Masya Allah. Tapi jawaban Nabi simpel. Kenapa Nabi sampai letak berdiri untuk sholat? Afala akunu abdan
syakur. Apakah aku tidak boleh untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Itu ternyata alasan Nabi sholat. Itu ternyata alasan Nabi beribadah. Jangan tanya panjangnya sholat Nabi. Rakaat pertama itu Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah belum selesai, sambung surat Ali Imran. Habis surat Ali Imran belum selesai, sambung lagi surat Al-Maidah, seterusnya. Itu rakaat pertama. Terus Nabi ruku. Kata Aisyah nih. Dan kata Aisyah bilang, berapa lama rukunya? Jangan tanya tentang husnihinna wa tulihinna, panjangnya dan rempoknya apa ruku Nabi. Terus Nabi diri lagi itidal. Di itidal jangan lama-lama, karena bukan tempat untuk melama-lamakan. Di dalam fikih aturannya seperti itu. Boleh, tapi jangan terlalu lama. Tempat lama cuma dua untuk sholat, ruku, sujud. Itu di bagian selain berdiri ya, berdiri, ruku dan sujud. Kalau mau lamain di situ. Kemudian Nabi sujud. Jangan tanya lagi sujud Nabi panjangnya kayak apa. Sujud yang pertama panjang, sujud yang kedua juga panjang, tapi tidak melebihi sujud panjangnya yang pertama. Nabi berdiri lagi di rakaat kedua, jangan tanya suratnya apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Itu sepanjang surat di rakaat yang pertama. Itu sholat Nabi, sholat sunnah. Makanya udah bener banget di sini sholat tarawihnya nyantai, roha. Mau cepet jangan di sini. Nanti kita ubah namanya, bukan sholat tarawih, sholat ar-raqdu kilat. Nggak masalah, saya tidak menyalahkan. Itu praktek kebiasaan di berbagai tempat. Kemarin udah saya ceritakan kejadian yang paling lucu seumur-umur di sini saya tentang sholat tarawih. Saya juga pengen ngerasain sholat di Masjid Mujahidin seperti apa, di Al-Rahmaniyah seperti apa, di Mas'ah seperti apa. Karena Blok B kan ada dua mazhab ya. Ada mazhab Ar-Rahmaniyah, ada mazhab Mas'ah gitu ya. Yang mau ke sono ya ke sono, yang mau ke sini nggak masalah ya. Saya mutawasit aja, kadang ke sono, kadang ke sini gitu ya. Sholat di sana tarawih saya ulang sekali lagi jam 8:05 kelar udah 20 rakaat. Keren. Dan semuanya nggak percaya silakan dibuktikan sendiri. Mungkin Pak Jena, Pak Habib udah pernah 8:05, 8:10 itu udah beres. Saya keluar jam 8:07 atau 10 menit tak hujan, ketemu Pak Musa. Udahan Pak Musa. Udah di mana sholatnya? Di Masjid Mas'ah Pak Musa. Udah 20 rakaat, 8 rakaat. Masya Allah, nggak masalah. Semua orang punya cara masing-masing. Apakah terbatas 20 rakaat? Enggak juga, bisa dilanjutin di rumah. Sampai 26, 27. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Bebas. Yang penting kita siangnya, qiyam malamnya. Paling keren. Nggak dibatasin, Pak. Rakaat tarawih mau berapapun. Cuma yang ada azan. Ada yang 8, ada yang 20. Itu silakan pilihan kita masing-masing. Yang kagak bener, kagak pernah sholat tarawih. Nyalahin orang yang 8, nyalahin orang yang 20, dia sendiri kagak pernah nongol di masjid. Kalau ada orang yang seperti itu tuh, tasain gitu, amanya tasa'alun, tanya-tanyain hidupnya. Insyaallah. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan cabutan yang sangat sadis luar biasa. Wa masyal mufassiru ala anna al-murada bihal malaikatu wa huwa zahir. Di sini udah jelas, memang udah disebutin kata-kata malaikat di sini demi para pencabut nyawa. Ya tentu para ulama udah jelas siapa lagi kalau bukan malaikat para pencabut nyawa di sini. Waqala Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, saya baca tafsirnya, inna malakal mauti wa a'wanahu yanjibuna ruhal kafir. Sesungguhnya malaikat maut dan juga para penolongnya itu mereka semuanya yanzauna ruhal kafiri. Mereka mencabut ruhnya orang kafir, kama yanza'us sufudu al-kathiru sya'abu minas sufil mubtal. Ya, insyaallah. Sebagaimana dicabut duri yang banyak dari kain wol yang basah, pasti keikut. Kita pengen ngambil durinya nempel di kain wol yang basah. Gambaran analoginya begini, kita pengen ngambil kayak semacam pangkur atau cangkul, yang cangkulnya itu berada di tengah-tengah jerami, kan susah Pak narik cangkulnya kan? Itu bagaimana supaya bisa ditarik ya? Tarik sekali terus dibentuk. Itu kan otomatis jerami yang tadinya rata jadi pembelatak, berantakan, seperti itulah. Blah, dicabut. Nabi Ibrahim aja pernah ditanya, kaifa tajidul maut? Ya Ibrahim, Khalili, kekasihku, bagaimana kau dapati dan kau rasakan kematian itu? Aduh, jawabannya seperti tadi. Seperti mengambil ya semacam
benda yang ada di tengah kain. Bukan, kalau Nabi Ibrahim memberikan jawaban seperti disetrika kain wol yang basah. Kain wol basah disetrika. Coba aja Pak, di pesantren saya sering kayak gitu. Kalau misalnya jemuran kagak dapat, hujan mulu, sementara besok harus pakai pakaian putih cuma satu doang, mau ngomong setrika basah-basah. Makanya setrika anak-anak santri pada hancur. Pasti semuanya. Nah kayak gitu tuh. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu yang paling ringan. Ya Allah ya Rabbi. Nah, gharqa itu kalau ditanya kata dasarnya gharqa yang berbuku tenggelam. Arti gharqa itu tenggelam. Artinya mencabut dengan tenggelam. Maksudnya sedalam-dalamnya. Asyuhada itu khamsatun, kan ada hadis orang yang mati syahid, orang yang pahalanya mati syahid itu ada 5. Salah satunya maghruk, dari kata-kata gharqa, artinya orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam. Orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam, insya Allah mereka mendapatkan pahala syahid. Tapi perlakuan tajhiz jenazahnya tetap dengan 4 hal. Ya, insya Allah. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wan nasyiqati nashqa. Nasyaqa itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ada banyak arti. Nasyaqa, nasyitun itu artinya yang rajin. Arti dasarnya nasyitun rajin. An-nasyaq, orang yang rajin memperjuangkan sesuatu secara kontinu dan tidak berhenti-berhenti. An-nasyaq bahasa kitanya aktivis. Ya. Orang memperjuangkan sesuatu secara kontinu itu disebut aktivis. Misalnya Pak Sidik, orang yang selalu memperjuangkan tentang program Jumat Berkah, berarti Pak Sidik nasyat Jumat Berkah. Nah beliau selalu hadir di momen misalnya penggalangan dana Jumat dan lain sebagainya. Untuk nasyat memberikan arahan kepada jamaah agar rajin beribadah salat berjamaah, seumpama Pak Yanto, beliau adalah nasyatnya Masjid Mas'ah. Ya Allah. Orang yang selalu istiqomah secara terus-menerus diambil dari kata-kata wan nasyiqati. Makna di sini adalah para pencabut nyawa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nasyiqati. Ini berarti ada sumpah, ada huruf waw. Wan nasyiqati. Demi para pencabut nyawa orang-orang yang beriman, nashqa, dengan cabutan yang lemah lembut. Nah, ingat, saya ulang sekali lagi, ciri-ciri Al-Quran itu selalu berbicara orang-orang yang buruk, kemudian setelahnya Allah bicara tentang orang-orang yang baik, yang buruk lagi, yang baik lagi, yang buruk lagi, yang baik lagi. Mayoritas isi Al-Quran itu banyak diisi oleh pesan-pesan seperti itu. Mushaf setebal ini Pak, isinya cuma 3. Ya, setebal ini isinya cuma 3. Yang pertama adalah akidah, yang kedua tentang hukum-hukum Allah, dan yang ketiga tentang masalah akhlak. Ayat yang bicara tentang hukum dan ayat yang bicara tentang akidah itu tidak terlalu banyak. Ya paling mungkin gak lebih dari 30 atau 40%. Sisanya Allah lebih banyak berbicara tentang akhlak. Ini juga bagian dari akhlak. Allah tuh ingin mengajarkan kepada kita, lamun maneh kafir tahkir adab maneh kayak. Kalau kalian beriman, begini yang akan kalian dapatkan ketika Allah cabut nyawa kalian semuanya. Wan nasyiqati nashqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman, nashqa, dengan cabutan yang lembut. Tafsirnya al-malaikatu tanshaqqu arwahal mu'minin. Para malaikat-malaikat yang mencabut dengan lemah lembut arwahal mu'minin, ruhnya orang-orang yang beriman. Ay tasalluha birifkin, artinya dicabut, dikeluarkan nyawanya orang-orang yang beriman birifkin, dengan sangat lemah lembut. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah golongkan kita di dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Amin. Anna kulla naz'atin a'zamu min sab'ina alfi darbatin bisayf. Ada keterangan mengatakan bahwa sesungguhnya setiap satu kali cabutan nyawa itu lebih berat daripada sab'ina alf,
70.000 darbatan bisayf, sabetan dengan pedang. Wa yara anna samawati as-sab'a, dan dia melihat bahwa sesungguhnya langit yang 7 intobaqat 'alal ardi, itu bertumpuk-tumpuk di atas bumi, wa huwa bainahuma, dan dia berada di antara langit dan bumi itu kayak ditimpa sama 7 lapis langit. Itu pandangan yang akan disaksikan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang dicabut nyawa ya. Itu gambaran, ada keterangan yang menyebut seperti itu. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan lembut. Wasababu fi syiddati nazri arwahil kuffar. Adapun bermula sebab Allah Subhanahu wa taala keras mencabut ruhnya orang-orang yang kufur. Kenapa? Wasuhulati naz'i arwahil mu'minin, dan mudahnya Allah, lembutnya Allah mencabut ruh orang-orang yang beriman. Kenapa? Anna kullam yara qabla al-mauti ma'adatal ladzi u'idda lahu. Bahwa sesungguhnya mereka semuanya, baik yang baik ataupun yang buruk, itu melihat sebelum kematiannya ma'adatan, satu tempat, alladzi u'idda lahu, yang sudah disiapkan untuknya. Insyaallah. Jadi kita nanti sebelum mati itu sebab Allah perlihatkan nih tempat yang udah kamu pesan ketika kamu hidup nih ya. Maksudnya itu antara surga atau neraka. Makanya dalam hadis dijelaskan orang-orang yang meninggal, jika orang itu adalah orang soleh, dia minta untuk buru-buru segera dikuburkan ya. Dan ketika mayatnya digotong, itu mayat ngomong, Pak. Sebenarnya ngomong sama yang bapaknya. Apa kata mayat itu? Qaddimuni, buruan kuburin gua. Segerakan kuburin saya. Kenapa? Gak sabar. Dia udah melihat tempat yang akan dia dapatkan. Apa? Nikmat di dalam kubur. Belum surga. Nikmat kubur udah diperlihatkan. Buruan. Udah capek hidup di dunia. Disakitin, diutangin ke dibayar-bayar, ditagih galakan dia. Belum capek ngadepin bini nih suka bawel. Sebelum mati dia wasiat ke istrinya, kalau misalnya aku mati, kamu nikah aja sama Bang Rahmat ya. Gak ada yang namanya Bang Rahmat sih. Emang kenapa Bang? Biar dia merasain apa yang aku rasakan selama hidup. Maksudnya biar kena azabnya sama gitu. Masya Allah, tabarakallah. Capek ya, makanya doa Ustaz Mudhafi, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian kami sebagai tempat peristirahatan terbaik kami dari segala keburukan-keburukan di dunia ini. Ya Allah. Kita mintanya Pak seperti itu. Rahatan lana, tempat rehat nyantai kita mati itu. Tapi kalau mayatnya orang-orang yang tidak soleh, Pak, wailaha, ya wailaha, aina tadhhabuna biha. Dia ngomong ke orang yang gotong, dia ngomong ke sopir ambulan, dia ngomong ke semuanya yang mengiringi dengan cara apapun, pakai conveyor kayak, pakai bengkok kayak. Hei, aina tadhhabuna biha, ini saya mau dibawa kemana ini? Gitu. Itu bahasa lain, jangan dikuburin. Saya nggak siap, itu tempat ngeri dan mengerikan sekali. Saya nggak mau dikuburin. Seakan-akan dia berkata seperti itu. Cuma yang jadi masalah kita kadang dengar. Kalau nggak dengar, Pak, nggak bakal ada yang mau gotong tuh mayat sampai besok juga. Jangankan mayat, kita kasih salam aja kan dijawab oleh mayat. Assalamualaikum, ya ahlal kubur. Itu ahli kubur tuh nyaut. Cuma kita nggak mendengar, artinya itu. Ada orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena setiap kali anaknya lewatin kuburan, dia selalu mengucapkan salam. Salam kan doa keselamatan. Dan itu janji paling keren. Assalamualaikum, janji aku akan berikan keselamatan untuk kalian. Waalaikumsalam, aku juga janji untuk memberikan keselamatan padaku. Habis saling memberi salam, berantem berdua. Nah, itu berarti gak batal salamnya. Itu arti salam sebenarnya dalam umat Islam kayak gitu. Karena dulunya orang-orang ketika memberikan salam bukan assalamu, assamu alaikum. Assamu itu artinya racun, alaikum atas kalian. Bahasa kerennya mampus lu pada. Tapi diganti dalam bahasa Islam, assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Jadi kalau kita pengen lagi utang, gak usah pakai salam, Pak. Karena gak akan ada rasa aman di situ. Huru hara pasti yang terjadi setelahnya. Baik. Wasabihati sabha, wasabihati sabha. Ini nggak pakai tasydid di huruf ba. Ada sabaha yasbahu. Kalau pakai tasydid sabaha
yusabbihu. Beda artinya, beda. Kalau sabbaha yusabbihu tasbihan, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sabaha yasbahu artinya apa? Berenang. Apa bahasa Sundanya Pak Bos berenang? Ngojai bahasa Sunda atau bahasa Betawi? Sundanya, ngojai lah. Wasabihati kalau diterjemahkan secara literalis, demi yang berenang dengan cepat. Maksud di sini bukan para atlet-atlet renang, bukan. Maksud di sini adalah wasabihati sabha. Maksudnya adalah demi yang bergerak dengan pergerakan yang sangat cepat. Nah, itu. Ini tugas malaikat juga nih yang ketiga. Artinya apa? Nah, di dalam tafsir dijelaskan al-malaikatu tasbahu. Malaikat itu berenang. Minas sama'i dari langit bi amrihi ta'ala dengan perintah Allah Ta'ala. Apa maksud berenang? Ditafsirkan oleh ulama ay yanzilu tanzilu. Malaikat itu maksudnya adalah turun. Ini arti berenang. Berarti apa maksudnya? Malaikat selalu bersegera dan berlomba untuk lebih dulu menunaikan tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi ketika sang panglima, nih ciri-ciri malaikat, ketika panglima yang tertinggi dalam suatu kasta, suatu hierarkis memberikan perintah, jangan ditunda-tunda sampai besok. Kalau ada perintah dari atasan, sejahterakan semua BBM yang ada di Indonesia, jangan dikorupsi, jangan dioplos. Itu berarti nggak taat kan? Perintah atasan. Pun malaikat ketika datang perintah cabut nyawa si fulan, cabut, itu nggak pakai nunggu. Saat atau wala yastaqdimun, sebentar aja nggak bakal nunggu. Duluan kagak, telat juga enggak. Itu udah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran dari ayat ini, ay al malaikatun nazilina birifqin wa latafatin. Malaikat turun dengan cepat, dengan lembut, dengan santai, kasabihi fil ma'i, seperti orang yang berenang di dalam air. Namanya berenang cepat. Sekaligus ini pelajaran. Kalau kita pengen belajar berenang, belajar nyelam dulu. Jangan belajar kan posisi yang terbaik begini kan, cek gitu. Kalau begini, plak, retak ya Tom and Jerry, Pak. Kalau begini posisi jatuhnya badan kita ke air, plak, itu bisa menyebabkan kematian bahkan. Tapi yang terbaik posisi berenang seperti itu. Tetapi harus yang dalam, Pak. Kalau yang cetek jedot. Kenapa berenang di sini? Karena berenang juga sunnah Rasulullah SAW. Mungkin di antara kita pernah ada yang punya pengalaman tenggelam sekali seumur hidup waktu terpleset di kolam renang. Ini pentingnya belajar berenang karena ini sunnah Nabi, salah satu sunnah Nabi SAW. Artinya apa di sini? Seperti malaikat yang turun ke air dengan begitu cepat. Wa kal farasil jawadi idza usri'a fi jarihi liqabdil arwah. Seperti kuda yang dipecut, pasti kuda itu akan segera berlari dengan begitu cepat. Begitupun malaikat liqabdil arwah ketika diperintahkan oleh Allah untuk mencabut arwah. Malaikatur rahmat tadhabu lil mu'mini, malaikat rahmat dia otw ke orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa malaikatul azab, dan malaikat yang mengazab tadhabu lil kuffar, dia otw menuju orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat terakhir yang kita baca, Fassabiqati sabqa. Fassabiqati, demi yang ikut perlombaan. Ini dari kata-kata fastabiqul khairat. Sabqa itu artinya lomba. Makanya dalam bahasa kita musabaqah artinya berlomba-lomba. Fassabiqati sabqa, demi yang berlomba-lomba dengan cepat. Maksudnya para malaikat ketika datang perintah Allah, mereka sudah berlomba dengan cepat. Malaikat aja berlomba dengan cepat. Begitu datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya, al-malaikatu tasbiqu bi arwahil mu'minin ilal jannah. Malaikat berlomba untuk menjemput dan menghantarkan ruhnya orang-orang yang beriman ilal jannah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita masuk di dalam golongan ini, masuk di dalam orang-orang yang dicabut nyawanya dengan lemah lembut. Kalau kita tidak ketemu
Ramadan tahun depan lagi. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, yang menghapus dosa-dosa masa lalu kita, yang bisa menjadikan inspirasi untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Yang masalahnya masih banyak, mudah-mudahan Allah ringankan masalahnya. Yang utangnya masih banyak, sebelum mati biar pada lunas utang dan cicilannya. Kayak paling kenceng. Allahumma. Ya kan Rasulullah juga nggak mau nyolatin orang yang punya banyak utang. Ya kan? Rasulullah dia punya utang kan? Masih kalian aja nyolatin. Akhirnya begitu sama orang yang bunuh diri. Nabi mau nyolatin, tapi bukan menjadi dalil haram nyolatin orang yang punya utang dan haram dalil orang yang bunuh diri. Enggak. Nabi melakukan satu larangan iman lil zajri aw lillahi, bisa jadi teguran, bisa jadi untuk larangan. Ini teguran. Kadek mana pulang sampai nepi kapae tinggalkan utang, itu maksudnya. Jangan sampai meninggalkan utang sampai kita mati ya, kalau bisa ya. Makanya wajib, bukan lagi sunnah. Kalau kita punya utang sampai ke ahli waris kita. Cicilan kayak kredit kayak jangan disimpan-simpan. Takutnya kita mati, anak kita nggak tahu, yang punya utang juga nggak mau nagih. Akhirnya apa? Amal kita yang jadi pertaruhan disedot. Habis nanti mau berharapan sama apa? Ya mulai kita udah habis buat apa? Nyicil utang. Ya kalau waris yang melunasin urusan kelar. Tapi kalau belum, nah ini omongan saya ini menolong bapak-bapak yang sulit nagih utang. Ya, tolong diselesaikan. Ingat ya Pak ya, kalau kita punya utang dan kita niat untuk melunaskan, Allah gampangin prosesnya. Itu hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita niat utang untuk menikmati dan nggak mau balikin, dijamin melarat kalau kamu bisa balik-balikin utang. Ya. Jadi barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan tujuan untuk mengembalikan harta tersebut kepada orangnya, Allah gampangin buat balikin. Tapi barang siapa yang mengambil suatu harta dari orang lain, tapi embung untuk membalikin, dijamin susah bayar cicilannya. Itu hadis dari Nabi SAW. Semangat ya baca dalam. Insyaallah. Banyak yang enggak mesti gitu insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma sabbitna bil iman wa bit ta'ah wa habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minal rasyidin. Allahumma ya muyassir kull 'asir yassir kull 'asir fa taysirul 'asir 'alaikal yasir ya man la yahtaju ila al bayan wat tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta a'lamu biha wa basir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.